Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya dari Utari di Utinda Channel. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema lain, dimana kalau kemarin saya sudah membawakan tema mengenai PHPL, IFCC, kemudian FSC. Kali ini saya membawa judul baru, yaitu tentang SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas KAYU. Ada yang penasaran dengan materi ini? Jangan kemana-mana, pantengin terus dan selamat menyaksikan. Apa itu SVLK? Jadi SVLK merupakan singkatan dari Sistem Verifikasi dan Legalitas KAYU, yaitu ia merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan bahwa legalitas kayu yang beredar diperdagangkan di Indonesia merupakan kayu yang legal. Untuk judul kali ini mengenai SVLK, saya mengelompokkan 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan dan juga manfaat dari SVLK, yang kedua mengenai prinsip SVLK, yang ketiga mengenai standar sertifikasi dari SVLK, dan yang terakhir keempat adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari SVLK. Masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu tujuan dan manfaat dari SVLK. Yang pertama, tujuan SVLK. Jadi di sini SVLK memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama membangun alat verifikasi legalitas yang kredibilitas dan efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi masalah pembalakan liar. Jadi mereka bertujuan dengan adanya sistem sertifikasi ini atau sistem pelacakan sertifikasi ini, mereka dapat melacak dan juga mengupayakan suatu pelacakan secara kredibilitas yang adil, sehingga memastikan bahwa adapun tujuan yang kedua yaitu memperbaiki tata pemerintahan atau governance kehutanan agar produk Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Dan yang selanjutnya yaitu mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading untuk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Nah, setelah tujuan, maka yang kedua yaitu manfaat. Apa manfaat dari SVLK? Manfaat tersebut yang pertama yaitu satu, memberikan kepastian di pasar tujuan ekspor seperti halnya Eropa, kemudian Amerika, Jepang, dan negara lainnya yang menerima kayu di Indonesia dari Indonesia, bahwasanya kayu Indonesia merupakan kayu yang legal dan juga bersumber dari sumber yang legal. Manfaat yang kedua yaitu SVLK dapat memperbaiki tata usaha kayu hutan Indonesia secara efektif. Manfaat ketiga yaitu SVLK menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. Maksudnya di sini adalah SVLK merupakan satu-satunya sistem pelacakan mengenai legalitas kayu yang berada di Indonesia untuk diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah menghilangkan ekonomi biaya tinggi dengan memberikan peluang untuk bebas dari pemeriksaan, sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pemeriksaan, sehingga berpeluang menerima produk dengan harga biaya yang tinggi. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang prinsip dari SVLK, di mana di sini SVLK mempunyai 3 prinsip penting, yaitu yang pertama prinsip perbaikan tata kelola hutan atau governance, dan yang kedua prinsip perbaikan dari segi ekologi hutan, dan yang ketiga prinsip transparansi dalam melacak atau dalam legalitas, sehingga terjadi transparan antara hasil dan juga legalitas kayu yang diperoleh oleh sistem pelacakan.
Kita berlanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang tahapan sertifikasi dari SVLK. Apa saja tahapan yang harus dilalui agar kita mendapatkan sertifikasi FLK? Tahapan tersebut diantaranya yaitu selanjutnya masuk ke pokok bahasan yang ketiga tentang standar SVLK, di mana ada beberapa standar, yaitu saya kelompokkan menjadi 4: standar legalitas, standar produksi, standar ekologi, dan standar sosial. Di mana standar legalitas ini memuat bahwasanya harus memenuhi legalitas perizinan untuk wilayah konsesi, aspek tutorial, pelaksanaan bisnis, dan persyaratan lingkungan untuk memulai usaha. Yang kedua, standar produksi, di mana harus memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam seluruh siklus produksi, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, standar ekologi, yaitu menjaga dan melindungi ekologi termasuk keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, standar sosial selalu menjaga dan melindungi ekosistem termasuk keanekaragaman hayati dan sumber-sumber sosial. Selanjutnya masuk kepada tahapan dari sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu. Di sini saya mengelompokkan dari tahap sertifikasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sertifikasi awal, yang kedua penilikan, dan yang ketiga resertifikasi. Nah, apa itu sertifikasi awal? Jadi, sertifikasi awal merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian terhadap dokumen dari FLK. Selanjutnya, ini berfungsi untuk menentukan tingkat kecukupannya apakah sesuai dengan lingkup kegiatannya. Jadi secara simpel dapat kita katakan bahwa kegiatan sertifikasi awal ini berisi tentang kegiatan penilaian terhadap dokumennya. Jadi dokumen administratif dibawa sebagai dokumen permohonan kepada tim penilai untuk melihat sebelum melaksanakan penilaian apakah dokumen tersebut merupakan dokumen yang layak untuk dilaksanakan sertifikasi. Dalam sertifikasi awal ini terdiri atas beberapa macam tahapan, yaitu tahap yang pertama, melaksanakan proses pengajuan atau permohonan kepada tim penilaian. Setelah diajukan permohonan, kemudian akan dijabarkan tentang kajian permohonan. Setelah permohonan dan kajian permohonan diterima atau dikabulkan oleh tim penilai, maka akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian berupa 2 macam perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan audit dan yang kedua perencanaan tim sertifikasi. Selanjutnya, setelah dilaksanakan perencanaan dilakukan dengan matang, akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu masa dilaksanakannya sertifikasi atau penilaian untuk SVLK. Setelah dilaksanakan penilaian, akan muncul fase di mana pelaporan hasil dari penilaian, dan hasil tersebut akan menentukan hak sertifikasi apakah baik ataukah buruk. Sehingga akan terjadi fase pengambilan keputusan, yaitu di mana akan terjadi keputusan yang baik. Ketika sertifikasi dinyatakan layak dan lulus, maka akan tiba ke fase penerbitan dari sertifikat. Setelah sertifikasi berhasil diterbitkan dalam bentuk sertifikat, maka akan mengalami 2 fase di belakangnya, yaitu penilikan dan resertifikasi. Tahap penilikan adalah surveillance yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk mengecek akan sertifikasi tersebut.
Keputusan hasil penelitian dapat berupa keberlanjutan atau pembekuan ataupun sekaligus pencabutan SLK. Jika terdapat perubahan standar verifikasi legalitas kayu, maka pelaksanaan penilaian lembaga verifikasi legalitas kayu wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pembaharuannya. Terhadap pemilikan sertifikasi legalitas kayu yang diperoleh secara kolektif, penelitian dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi dan proses verifikasi awal dan penelitian atau penelitian sebelumnya dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Selanjutnya, adapun tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan kepada pemegang sertifikat bahwasanya akan dilaksanakan penelitian. Yang kedua, setelah diberitahukan, maka tim audit akan merencanakan penelitian. Setelah direncanakan dengan baik, maka pelaksanaan penelitian pun akan dilakukan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam proses pelaksanaan penelitian, maka akan muncul pelaporan hasil penelitian. Laporan tersebut akan muncul bagaimana hasil penelitian yang dilakukan, lalu dilaksanakan pengambilan keputusan. Keputusan yang diberikan itu akan diberitahukan hasilnya dalam proses penelitian akhir. Selanjutnya, tahap resertifikasi. Apa itu tahap resertifikasi? Resertifikasi adalah suatu tahap atau pengulangan kembali sertifikasi. Tahap ini dilakukan kembali sebelum berakhirnya masa aktif dari sertifikasi legalitas kayu. Hal ini dilakukan terhadap kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang diperoleh secara kolektif dari anggota kelompok yang telah diverifikasi awal maupun pada penelitian, dan juga terhadap kelompok yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penelitian. Semuanya dengan jumlah yang sama pada anggota yang diverifikasi awal dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Selanjutnya, pengajuan resertifikasi legalitas kayu dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi, secara sederhana dapat saya katakan bahwasanya masa berlaku dari sertifikasi legalitas kayu hanya 2,5 tahun, dan sisanya setengah tahun lainnya untuk menuju 3 tahun adalah proses di mana harus mengajukan resertifikasi. Biaya resertifikasi merupakan beban dari pemegang izin, bukan beban dari pengelola usaha. Dalam resertifikasi juga memerlukan beberapa tahap. Tahapan itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, sama halnya dengan penelitian, semuanya harus diberitahukan dulu. Pemberitahuan kepada pemegang sertifikat dilakukan oleh tim audit. Setelah itu, audit merencanakan pelaksanaannya dan langsung dilaksanakan pelaksanaan audit sertifikasi. Hasil dari pelaksanaan itu maka akan muncul suatu laporan dari hasil penilaian. Laporan itulah yang kemudian menjadi hasil keputusan ataupun suatu patokan dari keputusan yang diambil apakah resertifikasi disetujui atau tidak. Arti disetujui di sini adalah akan diterbitkan kembali sertifikat legalitas kayu untuk berlaku selama 3 tahun ke depan seperti proses awal sertifikasinya. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapan sertifikasi dan hasil dari sertifikasi, kita lanjut ke pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem verifikasi legalitas kayu. Hal ini menurut saya adalah hal yang paling menarik karena di sini kita dapat secara langsung meneliti apakah ada kelebihan dan kekurangan dari sistem verifikasi legalitas kayu agar kita cerdas dalam memilih sistem verifikasi.
Apa saja kelebihan dan kekurangan yang telah saya kumpulkan? Adapun kelebihan yang saya temukan di sini adalah sistem verifikasi dan legalitas kayu memiliki banyak sekali manfaat yang berguna bagi masyarakat ataupun pengusaha dari tata usaha kelola kayu hutan ini. Contoh-contoh manfaatnya yaitu yang pertama, memiliki kepastian untuk pemasaran dari ekspor kayu di kancah internasional, di mana telah ada kepastian dengan memberikan informasi bahwa kayu yang berasal dari Indonesia itu merupakan kayu yang legal dan berasal dari sumber yang legal. Yang kedua, efektif dalam memperbaiki administrasi ekonomi hutan. Dan yang ketiga, memiliki sistem bebas pemeriksaan, sehingga pengusaha tata kelola hutan akan mengalami sedikit penurunan biaya ekonomi untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi akan banyak keuntungan bagi pengusaha yang melaksanakan standar ini. Ia akan mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan, karena tidak ada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini. Setelah mencermati dari lembaga sertifikasi ini, maka kita akan menemukan beberapa kekurangan dari lembaga sertifikasi atau SPLK ini. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat kita lihat jelas dalam satu skema gambar yang saya berikan di samping ini. Di sini terlihat tahapan dari pelaksanaan penilaian sertifikasi, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama konsultasi publik yang bersifat publik, yang kedua verifikasi dokumen dan observasi lapangan yang merupakan intisari penilaian, dan yang selanjutnya rapat penutupan. Yang melaksanakan penilaian di sini adalah seharusnya merupakan lembaga independen, yaitu lembaga pihak ketiga yang merupakan lembaga yang tidak terikat dan tidak mendapatkan intensif dari lembaga satu atau lembaga 2. Lembaga independen ini adalah lembaga yang seharusnya memberikan keputusan yang bersifat transparan sesuai dari prinsip SPLK tersebut. Namun di sini saya lihat prinsip tersebut tidak dilaksanakan, dikarenakan konsultasi publik ini pemantau independen dapat ikut serta. Ketentuan yang kedua, ketika melaksanakan verifikasi atau penyesuaian dari dokumen dengan lapangan, lembaga independen tidak diperbolehkan oleh bekerja di sini. Tidak diperbolehkan ikut serta untuk memberikan penilaian apakah benar verifikasinya sama di lapangan dan di dokumen. Dan yang terakhir, untuk rapat penutupan, lembaga independen ini diperbolehkan. Maka di sini sangat terjadi suatu hal yang tidak masuk akal, di mana intisari dari penilaian lembaga independen yang harusnya menilai tidak diikutsertakan. Di sini sangat terlihat bahwa prinsip transparansi tidak diterapkan, di mana ketika hal ini terjadi, maka akan terjadi banyak sekali pelanggaran dari sistem ini, seperti halnya yang paling sering terjadi adalah korup. Tindakan korup ini terjadi ketika kesempatan dalam penilaian. Lembaga yang banyak membayar maka akan mendapatkan penilaian yang bagus. Selain manipulasi penilaian, akan juga terjadi hal-hal seperti hanya percepatan penerbitan sertifikat. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh lembaga yang dinilai. Kecurangan-kecurangan seperti inilah yang selanjutnya dapat merusak sistem verifikasi itu sendiri, di mana yang seharusnya verifikasi bernilai buruk tetap akan mendapatkan sertifikasi SPLK tersebut, sehingga itu sama saja dengan menipu bahwasanya sumber yang legal dan produk legal itu sebenarnya tidak legal. Jadi begitulah kekurangan dari sistem SPLK itu sendiri. Selain transparansi, juga ada beberapa hal yang menyebabkan sertifikasi ini tidak baik untuk diterapkan. Temuan-temuan dari para pemerintah kehutanan dan terutama Walhi menemukan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan SPLK ini, sehingga dapat mengatakan SPLK ini tidak layak untuk menjadi sistem verifikasi yang baik. Apa saja pelanggaran tersebut? Di antaranya yaitu temuan-temuan tersebut berupa temuan tentang suatu tindakan tidak senonoh kepada bidang sosial masyarakat, di mana
Sistem verifikasi legalitas kayu ini sering dimanfaatkan secara tidak adil atau tidak lazim di masyarakat. Bukan hanya satu, namun beberapa kasus menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran. Yang sering terjadi pada pelanggaran tersebut adalah pelanggaran HAM dalam perebutan wilayah hutan atau sengketa lahan. Sering terjadi adu pertikaian antara lembaga yang telah disertifikasi dengan masyarakat dikarenakan sering terjadi pemutusan yang salah. Hutan adat juga sering dimasukkan dalam proses penilaian sehingga mereka dapat dengan bebas melaksanakan pembalakan kayu dan mereka tetap mendapatkan sertifikat legal. Hal ini sama sekali tidak terdeteksi oleh SVLK. Hal ini juga dikutip oleh perkataan dari Walhi. Hal ini sangat jelas tidak ada suatu konferensi dari pihak SVLK sehingga hal ini dinyatakan benar. Selanjutnya di sini dipertanyakan dengan jelas apa fungsi dari penilikan yang andai-andaikan terjadi 1 tahun sekali, namun praktiknya tidak pernah terbaca oleh SVLK. Yang kedua, sering mematikan koneksi masyarakat kepada hutan dengan alasan tidak memiliki SVLK. Masyarakat yang hanya memiliki kepentingan berupa kepentingan pribadi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dilarang dalam melaksanakan pemanfaatan hutan. Yang kedua, sering mematikan koneksi masyarakat dengan hutan dengan alasan tidak mempunyai sertifikat legal dari SVLK. Padahal masyarakat yang hanya mengambil hutan untuk penyangga kehidupannya, kebutuhan sehari-harinya, tetap mendapatkan penolakan yang keras, bahkan tidak diperkerjakan untuk melaksanakan suatu tugas dalam hutan produksi di sekitarnya. Yang ketiga, terkuak banyak temuan tentang kesalahan dari perusahaan bersertifikat. Di antaranya yaitu beberapa temuan pada konsesi para pemegang sertifikasi memperkuat kelemahan dari SVLK. Fakta-fakta itu di antaranya seperti banyak IUP HHK HT di Riau mengalami kehilangan hutan alam pada periode 2009-2012. Dalam daerah jajahan harimau dan gajah Sumatera ditemukan juga pemegang sertifikasi beroperasi di gambut dalam, bahkan ada yang melaksanakan operasi 2-4 meter yang menyebabkan kerusakan lahan gambut. Selanjutnya, pada beberapa konsensi juga ditemukan titik api antara 1 Januari sampai 30 Agustus tahun 2013. Hal tersebut diduga merupakan titik api pembukaan lahan. Selanjutnya juga ada konsensi ditanami tanaman lain seperti perkebunan sawit dan pinang, namun bukan merupakan ditanami pulp. Ada juga yang terlibat konflik di masyarakat sampai menyebabkan korban jiwa. Kelemahan-kelemahan ini telah disebutkan oleh Walhi sebagai kelemahan yang sangat terlihat dari SVLK sehingga semakin kuat pendapat masyarakat bahwasanya SVLK ini tidak layak dilaksanakan diberikan sebagai sistem verifikasi. Namun dari banyak macam kekurangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kekurangan tersebut tidak selalu disebabkan oleh lembaganya. Namun di sini saya dapat menilai semua manusia walaupun telah diberikan peraturan tetap saja ada yang melanggar dengan segala hal. Walaupun telah diberikan hukuman, maka akan ada segala taktik untuk menghindari hukuman tersebut. Di sini menurut saya kesalahan dari SVLK atau lembaganya bukan tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, melainkan tentang sistemnya yang kurang ketat dalam melaksanakan penilaian atau pemantauan pemegang hak sertifikasi. Hanya itu kelemahan dari SVLK menurut saya pribadi. Jika kelemahan dari segi pelanggaran-pelanggaran tersebut itu adalah kelemahan dari sistem pemikiran manusia itu sendiri, yaitu manusia yang memegang sertifikat legal dari SVLK.
Jadi di sini yang terpenting adalah sistem pemantauan atau penilaian harus diterapkan dengan baik, dan yang kedua, ketika ada prinsip dalam suatu hal maka itu harus diterapkan dengan baik. Seperti halnya prinsip transparansi. Jadi ketika akan dilaksanakan penilaian, lembaga independen seharusnya diikutsertakan sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran negatif terhadap lembaga tersebut. Adapun pelanggaran atau tidak di sini harus disalahkan SWLK ini karena tidak menjalankan prinsipnya sendiri. Jadi itu adalah kelemahan dari SWLK. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya Indah Tri Utari, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.